Itu orang itu kalau sudah kerjaan lagi kita dan mami dari sama podcast suara guru yang berani. Nah, saya meminta untuk menjadi Anda dalam ruang santai dan mengerti. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran. Ada instalasi kurikulum berbeda di sekolah besar. Dan sudah hadir bersama tentang seorang guru yang akan menjelaskan diri mereka di sekolah besar. Jadi, bisa melihat kalau mereka tidak ada akan merupakan saya juga ada salah BSD 24 Salva tahun ini siapa yang dapat pertama-tama lagi mengucapkan korban maksudnya belum sempat kepada saya untuk kembali kesalahan dan dia akan fokus saya kita masih jauh yang pertama yang kita tahu dari kemarin ada sedang menjadi harus pertama dalam dunia pendidikan saat ini bisa ikut jelaskan dulu secara singkat apa sebenarnya bisa dilakukan dan tujuan utama untuk mengembangkan karakter siswa untuk dilakukan kemampuan holistik kedepannya bisa menghadapi tantangan di masyarakat dan di mana kurikulum pendidikan ini berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada kemudian kurikulum pendidikan juga ini bertujuan untuk menciptakan generasi penerus yang berkarakter mobil pelajar Pancasila yang utama dari masyarakat dari dia berpikir kritis global ini sangat kalau kita berbicara soal manajemen kurikulum dan itu dimulai dari tahap perencanaan. Bagaimana perencanaan kurikulum berbeda dilakukan di sekolah? Untuk perencanaan masalah perencanaan ini biasanya dimulai dari mengenai satu tentang ini bisa tentang bagaimana karakteristik adalah kemudian dari satu visi secara bersama-sama dengan semua yang memiliki masalah visi tentang itu dilakukan kegiatan analisis cadangan penggunaan CP ya dari analisis CP nanti ini itu akan membuat tujuan pembelajaran dilanjutkan dengan kali pelajaran setelah itu membuat ajar yang menyiapkan teori atau materi pembelajaran yang akan dipelajari. Tentu tahap selanjutnya adalah pelajaran teori itu belum artinya pembelajaran yang diapresiasi dan kemudian bagaimana praktiknya di kelas itu. Kalau pembelajaran diapresiasi, kami bisa menggunakan pertama pada melaksanakan pembelajaran berkegiatan atau kegiatan kemampuan peserta menerima pelajaran karena kadang dari kelas ada siswa yang cepat menangkap pelajaran, ada yang lambat dan siswa yang cepat memahami materi bukan tantangan berikutnya kesempatan kemudian siswa yang kurang memahami materi dan satu aspek penting adalah asesmen akademik yang dalam teori kurikulum merdeka. Asesmen tidak hanya menilai peran kita itu kelas belajar siswa bagaimana penerapannya di sekolah kemudian pendidikan formal saya sebagai untuk yang
sebenarnya nanti orang kembali dengan pembelajaran misalnya digunakan ini untuk tingkat bentuk pembelajaran yang ada dari kadang dalam bentuk apa tapi kadang juga dalam bentuk catatan perkembangan peserta didik dalam bentuk rubrik ya misalnya kemampuan berkaya kita menyampaikan hasil pekerjaannya berani berbicara berani bertanya kalau kita bandingkan tentang dengan praktik untuk bersemangat tapi kami yang bekerja di lapangan karena masih belum terlalu sekolah terlalu paham kami jadi mendapatkan bimbingan di bawah online dan sharing-sharing teman-teman itu pelatihan tentang secara teori belum pernah hanya secara daring saja ya online jadi seperti itu kemudian dari tahun saya kalau soal banyak tahu banyak dengan hasil dengan Sufi dia lain karena nurunya belum yang punya komen saja dulu seperti kalau biasa ya belum sebagai bentuk pertanyaan kita pada hari ini boleh share berbagi bagi beberapa yang interaksi inovatif untuk meningkatkan budaya pembelajaran dalam ya, untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah khususnya sebaiknya kegiatan kelompok belajar di sekolah diaktifkan dan banyak komunitas belajar yang diaktifkan soalnya khusus seperti itu sudah kemudian memanfaatkan platform yang ada baik itu platform mereka ada maupun platform yang ada hubungannya dengan peningkatan mutu pendidikan kemudian banyak mempelajari teknologi model pembelajaran yang di kantor ya inovasi yang bisa didapatkan di mana supaya kita sebagai guru mutu kita sebagai guru sebagai pendidikan ini kan berdampak kepada siswa sendiri. Oke Bu, terima kasih pendapat Ibu mengenai bagaimana ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi motivasi kita lain serta menjadi dorongan bagi pembelajaran yang diberikan untuk terus belajar atau bisa menjadi teman bagi guru untuk menyelesaikan kurikulum merdeka ini. Sobat edukasi, itulah tadi pembicaraan menarik tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran dan implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat.